Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safruddin. Saya dosen dari Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai sarana dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Sebagai seorang dosen, kita wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya yang paling penting adalah proses mengajar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah sedimentologi. Baik, bismillah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Mata kuliah ini adalah mata kuliah sedimentologi yang merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di Departemen Teknik Geologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan disajikan setiap di semester genap. Mata kuliah ini atau mata kuliah sedimentologi ini membahas mengenai proses-proses fisik, kimia, dan biologi yang mengontrol pembentukan, transportasi, pengendapan, dan litifikasi sedimen berubah menjadi batuan sedimen. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari klasifikasi batuan sedimen silisikllastik dan batuan sedimen non-silisikllastik, struktur sedimen, serta cara merekonstruksi lingkungan pengendapan berdasarkan ciri-ciri batuan seperti tekstur, struktur, dan kandungan mineral serta fosil. Selain itu, pembelajaran juga diarahkan pada penerapan sedimentologi dalam eksplorasi dan pengembangan sumber daya geologi seperti minyak, gas, mineral, serta bidang geoteknik dan lingkungan. Dalam pelaksanaan pengajaran mata kuliah sedimentologi, saya menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OB dengan metode bervariasi seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, problem based learning, case based learning, dan lain-lain. Selain itu, praktikum menjadi bagian penting untuk mendukung pencapaian keterampilan teknis mahasiswa, terutama dalam hal identifikasi batuan sedimen dan interpretasi lingkungan pengendapan berdasarkan data-data atau analisis laboratorium. Selain kegiatan di kelas dan juga kegiatan laboratorium, kami juga menyelenggarakan kegiatan field trip atau kegiatan lapangan di beberapa lokasi yang kita anggap representatif untuk dipelajari terkait dengan batuan sedimen. Melalui kegiatan lapangan ini, mahasiswa dilatih untuk mengamati secara langsung tekstur, struktur, serta stratifikasi dan interpretasi lingkungan pengendapan yang langsung kita lakukan di lapangan. Field trip ini sekaligus memperkuat kemampuan mahasiswa dalam membuat deskripsi singkapan, penampang stratigrafi, dan laporan geologi secara sistematis. Penilaian yang kami lakukan di mata kuliah sedimentologi ini tentunya dilakukan secara proporsional melalui partisipasi aktif, tugas individu, tugas kelompok, kuis, nilai-nilai praktikum, laporan lapangan, serta ujian. Evaluasi ini dirancang untuk memastikan mahasiswa mampu menguasai teori sekaligus mampu menerapkan sedimentologi secara praktis di lapangan. Dengan desain pembelajaran yang komprehensif ini, diharapkan mahasiswa memiliki bekal akademik dan keterampilan profesional untuk berkontribusi dalam pemetaan geologi, eksplorasi sumber daya, pengelolaan lingkungan maupun riset-riset yang terkait dengan kebencanaan dan lain. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah sedimentologi yang saya ampuh di semester ini. Baik, berikut ini saya akan jelaskan mengenai RPS mata kuliah sedimentologi. Jadi mata kuliah sedimentologi ini adalah salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang disajikan di Departemen Teknik Geologi. CPL yang dibebankan ke mata kuliah terdiri dari CPL 2, CPL 5, CPL 6, CPL 9.
setiap CPM ini kemudian memiliki CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari CPMK 1 hingga CPMK 4. Masing-masing CPMK lagi ini kemudian memiliki sub CPMK. Sub CPMK ini kemudian dibagi ke dalam seluruh pertemuan mata kuliah yang disajikan setiap semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memiliki konsep dasar sedimen, partikel sedimen, transportasi sedimen, tipe batuan sedimen, sistem pengendapan fase sedimen, lingkungan pengendapan, sehingga mahasiswa memiliki kompetensi dalam melakukan pemetaan geologi dan kemampuan dalam aplikasi sedimentologi di bidang energi, sumber daya mineral, keteknikan, tata ruang lingkungan, serta kebencanaan. Bahan kajian dan atau materi pembelajaran ini kita bagi ke dalam 13 bahan kajian atau materi pembelajaran. Di antaranya ada pengantar dan konsep dasar sedimentologi, pengertian dasar siklus batuan dan prosesnya, jenis dan media transport sedimen dan pembentukan batuan sedimentasi, hubungan transport komposisi mineral dan tekstur batuan sedimen, Ganesha batuan sedimen silisi plastik, Ganesha batuan sedimen non silisi plastik, struktur sedimen, tipe-tipe lingkungan pengendapan batuan sedimen, sistem pengendapan batuan sedimen, lingkungan darat, sistem pengendapan batuan sedimen lingkungan transisi, sistem pengendapan batuan sedimen lingkungan laut, sistem pengendapan terumbu, dan yang terakhir adalah konsep dasar hubungan sedimentologi dan dunia industri minyak dan gas, sumber daya mineral dan rekayasa teknik. Berikut adalah pustaka utama yang kami pakai dalam menyusun RPS dan materi pembelajaran mata kuliah sedimen. Di antaranya ada box 2009 serta ada juga pustaka pendukung. Pustaka pendukung ini diantaranya ada beberapa jurnal internasional yang kami gunakan sebagai bahan pembelajaran. Di sini dosen pengampu mata kuliahnya ada Prof. Imran, Prof. Mutia Farida, dan saya sendiri Safruddin. Nah, kemudian ke 13 bahan materi tadi ini kemudian kita akan bagi atau alokasikan di 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan ini kemudian kita telah susun rencana pembelajarannya setiap kali pertemuan dan serta materi-materi yang akan kita sampaikan di setiap kali pertemuan, bentuk-bentuk pembelajarannya serta penilaian-penilaian yang kita gunakan selama berlangsungnya pembelajaran mata kuliah. Kemudian di sini ada bobot penilaian yang kita masukkan setiap pertemuan dan ini kemudian kita rencanakan atau kita buat selama 16 kali pertemuan. Selama 16 kali pertemuan, selain kita bentuknya kuliah, diantaranya tatap muka, kemudian diskusi, ada PBL ataupun CBL, ini kemudian kita juga lakukan praktikum. Nah, praktikum ini kita lakukan di departemen atau di laboratorium sedimentologi, departemen teknik geologi, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nah, selama praktikum, mahasiswa ini kemudian akan diajarkan menggunakan alat, kemudian melakukan pengukuran-pengukuran serta analisis standar yang digunakan untuk mendeskripsi batuan sedimen. Kemudian, selain praktikum, di minggu ke-11 ini mahasiswa juga kadang kita lakukan field trip atau kuliah lapangan. Ini biasanya kegiatan field trip ini sebagai wujud aplikasi teori mahasiswa untuk melakukan penelitian ataupun untuk melakukan pengukuran langsung di lapangan. Nah, daerah-daerah yang kita jadikan sebagai wilayah field trip ini tentunya daerah yang representatif yang memiliki kondisi geologi sedimen yang sangat baik untuk dilakukan pembelajaran di lapangan. Ini adalah RPS selama 16 kali pertemuan dan di akhir pertemuan ini kita biasa lakukan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan mata kuliah sedimentologi. Jadi seperti
kuliah sedimentologi ini karena masih mata kuliah awal, jadi saya akan memberikan sedikit pendahuluan terkait dengan sedimentologi. Saya yakin teman-teman di sini mahasiswa sudah banyak memahami tentang apa itu sedimentologi, ya. Jadi salah satu jenis batuan yang ada di alam yang kita pelajari di geologi ini adalah batuan beku, batuan sedimen, sama batuan metamorfik. Nah, ini adalah salah satu jenis batuan yang kita pelajari di geologi, dan ini sangat penting di dunia geologi. Kenapa? Karena sedimentologi itu akan memberikan gambaran kita terkait bagaimana proses pembentukan batuan atau material sedimen ini berubah menjadi batuan sedimen, ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di mata kuliah sedimentologi ini. Kita mungkin nanti akan pecah mata kuliah sedimentologi ini berdasarkan asal, klasifikasi, dan proses pembentukan batuan sedimen, ya. Perkenalkan, saya Safruddin, salah satu pengampu dari mata kuliah sedimentologi di semester ini. Baik, ini kira-kira simulasi ataupun tahapan-tahapan pembentukan dari material sedimen berubah menjadi batuan sedimen. Nah, berbeda halnya dengan batuan-batuan yang biasa kita lihat di lapangan. Batuan sedimen ini bentuknya berlayer atau berlapis. Kenapa dia berlapis? Karena prosesnya itu disebut sebagai pengendapan. Beda dengan batuan metamorfik, dengan batuan beku, kita biasa sebutnya sebagai batuan yang terbentuk atau terjadi proses pembentukan. Nah, kalau batuan sedimen namanya adalah proses pengendapan, sehingga kalau kita lihat layer-layer yang ada di lapangan terkait dengan pembentukan batuan sedimen itu biasanya dia berlapis satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini tentu teman-teman bisa lihat lapisan-lapisan yang paling bawah itu tentunya adalah batuan atau lapisan yang paling tua. Semakin ke arah atas dia semakin muda. Nah, itu yang kita akan pelajari di batuan sedimentologi. Nah, secara istilah, ini ada yang kita sebut sebagai sedimentologi, artinya studi tentang sedimen modern hasil dari pelapukan, weathering, erosi, transportasi. Itu kira-kira overview dari sedimentologi atau proses pembentukan sedimen. Nah, saya ingin bertanya di sini, kira-kira antara sedimen dengan batuan sedimen, ya, ada tidak yang bisa kasih sedikit penjelasan terkait sedimen dan batuan sedimen? Oke, silakan Jo. Jadi adapun pengertian atau perbedaan dari sedimen dan batuan sedimen itu sudah cukup jelas, di mana sedimen itu masih merupakan material yang berasal dari pelapukan, baik itu dari batuan beku, batuan metamorf yang telah tersingkap atau berada di permukaan, dan material sedimen yang telah mengalami proses sedimentasi seperti tertransportasi, deposisian, dan juga kompaksi atau litifikasi, dia akan membentuk yang namanya batuan sedimen. Jadi material sedimen itu merupakan material, dan batuan sedimen itu output dari proses sedimentasi yang berupa batuan sedimen seperti batu pasir dan batu lempung dan juga batu lanang. Saya kira siap, ya, betul sekali disampaikan sama peserta namanya Jo, ya. Ya, Jo ini tadi menjelaskan tentang material sedimen dengan batuan sedimen. Nah, jadi kita di sini selalu berpikir bahwa sedimen itu adalah sumber ataupun asal usul dari pembentukan batuan sedimen. Bisa dari berbagai macam batuan, bisa dari batuan beku, bisa berasal dari batuan sedimen itu sendiri. Kita akan juga mempelajari tentang siklus batuan atau rock cycle, ya. Nah, ini adalah pembentukan, kira-kira pembentukan batuan sedimen, mulai dari sedimen hingga bentuk batuan sedimen. Jadi bisa berasal dari manapun, baik itu dari batuan beku, metamorfik, atau batuan sedimen itu sendiri. Ya, itu kira-kira sekedar overview dari mata kuliah kita pada kesempatan kali ini. Pekan depan mungkin kita akan nanti lanjutkan tentang bagaimana proses biogenesis dari batuan sedimen itu sendiri, atau proses perubahan dari sedimen menjadi batuan sedimen. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin pekan depan juga nanti kita akan make quiz membentuk karena sistem penilaian saya itu
ada quiz, ada laboratorium nanti, sama ada field trip. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pelaksanaan praktikum sedimentologi, kami senantiasa menggunakan penuntun praktikum yang setiap tahun kita cetak dan kemudian diberikan kepada peserta praktikum sedimentologi. Ini adalah salah satu contoh penuntun praktikum yang telah kita cetak dan kita bagikan kepada peserta sedimentologi. Penuntun ini tentunya harus senantiasa disahkan oleh Ketua Departemen Teknik Geologi, Ketua Penyusun Penuntun, serta disahkan pula oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ini adalah isi dari penuntun praktikum, diantaranya nama-nama asisten yang kita tugaskan di dalam laboratorium, kemudian aturan-aturan praktikum, bobot-bobot penilaian selama praktikum, serta ini adalah isi dari praktikum itu sendiri. Dalam pelaksanaan praktikum terdapat beberapa acara atau terdapat beberapa kegiatan yang kita masukkan ke dalam praktikum, di antaranya ukuran bukir sedimen, smear slide, volumetrik, dan terakhir ada acara sedimen transport. Ini adalah acara-acara praktikum sedimentologi yang kita gunakan di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.